Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terhanatullah, NIM 200301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama, pengertian pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek, baik individu, kelompok, atau masyarakat, dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, baik pada individu maupun masyarakat. Area pendidikan kesehatan adalah pada knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, dan praktis perilaku, yang disingkat menjadi KAP. Pendidikan kesehatan sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Batasan perilaku. Skinner 1938, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon atau reaksi, disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Respon atau refleksi, yakni respon yang menimbulkan stimulus tertentu, yaitu eliciting stimulation yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Kedua, operan respon, instrumental respon, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu reinforcer yang dapat memperkuat respon. Proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers 1974, yaitu A. Awareness, kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, atau B. Interest, perhatian, tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. C. Evaluation, menilai. Individu mulai menimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. D. Trial, mencoba. Individu mulai mencoba perilaku baru. E. Adoption, menerima. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Prinsip pendidikan kesehatan. Belajar mengajar berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Belajar mengajar bersifat holistik. Dalam memberikan pendidikan kesehatan, harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Selanjutnya, belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Selanjutnya, belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien.
Adapun peranan pendidikan kesehatan. Ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada H.L. Bloom. Bloom menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan, disusul oleh perilaku mempunyai andil nomor 2. Pelayanan kesehatan dan keturunan mempunyai andil kecil terhadap status kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. Selanjutnya, adapun manfaat dan tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum yaitu untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, WHO 1954 dalam Notuat Modjo 1997 memperinci tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Yang kedua, mendorong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat, agar penderita masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya. Adapun ruang lingkup tersebut yaitu sasaran. Pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu dan pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. Ketiga, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Ini adalah ruang lingkup tempat pelaksanaan. Pada ruang lingkup tempat pelaksanaan ini, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan upaya kesehatan sekolah, UKS. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup tingkat pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan, health promotion, misalnya peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan dan gaya hidup dan sebagainya. Kedua, perlindungan khusus, specific protection, misalnya imunisasi. Ketiga, diagnosa dini dan pengobatan segera, early diagnosis and prompt treatment. Misalnya, dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari risiko kecacatan. Dan yang keempat, rehabilitation. Misalnya dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Itulah penjelasan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.